Suara deru nafas yang tidak beraturan dari dua orang yang duduk di bangku taman. Setelah kejar-kejaran kurang lebih 20 menit, Bella melirik ke arah Firza yang menyandarkan punggungnya pada sandaran bangku taman, dengan kepala yang mendongak dan mulut yang sedikit terbuka. "Capek, Om?" tanyanya dengan nafas yang tidak beraturan. Firza melirik sekilas wanita yang membuatnya berlari tadi. "Menurutmu?" Firza malah balik bertanya dengan nada suara malasnya. "Lagian sih, Om gak ingat umur, kan jadi capek sendiri," ucap Bella tanpa takut dengan nafas yang masih tidak beraturan. Firza terdiam mendengar hal itu. Ingin sekali rasanya dia memberi pelajaran pada gadis di sampingnya. Tapi untuk sekarang, ia memilih acuh, karena jujur ia lelah sekali. Dea dan Gavin mendekat pada Firza dan Bella, lalu menyodorkan air mineral botol pada dua orang itu. "Makasih," ucap Firza dan Bella bersamaan. Lalu kemudian membuka penutup botol itu dan meneguk air mineral itu hingga setengah. "Lega," ucap Bella dengan mencoba mengatur nafasnya. Begitupun dengan Firza. "Saya lepaskan kamu hari ini. Jika lain kali, aku tidak akan memaafkanmu," ucap Firza lalu bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. Gavin menggelengkan kepalanya melihat hal itu. Lalu kemudian menoleh dan menatap Bella yang hanya acuh mendengar ucapan Firza. "Aku duluan ya Bella, Dea," pamit Gavin lalu tersenyum manis pada Dea. Dan kemudian berbalik untuk segera menyusul Firza. Dea menundukkan kepalanya dengan wajah yang bersemu merah. Tidak bisa ia pungkiri jika Gavin adalah tipenya. Sudah tampan, mapan, perhatian, dan juga baik hati. Sungguh sangat jarang ditemukan di masa seperti sekarang ini. Bella menoleh dan menatap Dea yang menundukkan kepalanya dengan pipi yang berwarna bak tomat. "Cie, yang sudah jatuh hati," goda Bella yang seketika mendapat cubitan dari Dea. "Aduh, sakit Dea," ringis Bella saat Dea mencubit perutnya. "Ya udah, ayo pulang," ajak Dea lalu segera menarik tangan Bella untuk berdiri. Padahal Bella masih ingin beristirahat sejenak. Pukul 7 pagi. Hana kini berada di dapur bersama dengan ibunya, yang tengah menyiapkan kopi untuk ayahnya. Hana menatap sang ibu tanpa berkedip. Ia harus mempelajari semua yang dilakukan oleh ibunya, karena hal itu sudah pasti akan ia lakukan juga nantinya. Cantika melirik Hana yang menatapnya tanpa berkedip, membuat wanita parubaya itu terkekeh geli. "Oh ya Hana, pakaian suamimu sudah kamu siapkan?" tanya Cantika menyadarkan Hana, dan menatap sang ibu yang juga menatapnya. Sepertinya belum," ucap Hana lalu segera berlari untuk naik ke lantai 2. Cantika menggelengkan kepalanya. Sedikit rasa lega di hatinya karena ternyata Hana cukup nyaman dengan pernikahannya. Pernikahan yang seharusnya milik kakaknya. Cantika melirik sekilas pada bingkai foto kecil yang berada di atas meja tidak jauh darinya. Terlihat Kinara yang tersenyum dengan Hana yang berdiri di sampingnya. Hubungan Hana dengan Kinara bisa dibilang tidak akur, karena Kinara adalah orang yang suka memerintah seenaknya. Dan hal itu yang membuat Hana tidak menyukai kakaknya itu. Ketika mereka berkumpul, Hana menjadi pendiam. Perbedaan pendapat juga menjadi pemicu pertengkaran dua bersaudara itu. Mengingat putri pertamanya membuat setetes air mata jatuh membasahi pipi Cantika. "Aku berharap Kinara baik-baik saja ya Allah. Lindungi putriku. Dan buatlah putri keduaku bahagia dengan pernikahannya, meski berawal dari ketidaksengajaan," batin Cantika berdoa pada Yang Kuasa. Hana membuka pintu kamarnya dengan cepat dan seketika mematung di ambang pintu ketika melihat hal yang tersaji di hadapannya. Revan menghentikan tangannya yang berniat mengancing ke meja hitamnya. Ia mendongak dan melihat Hana yang mematung di ambang pintu dengan mulut yang terbuka. Bagaimana tidak mematung jika ia disuguhi oleh pemandangan roti sobek yang selalu dikatakan oleh Bella. Meski sudah beberapa kali melihatnya, tapi hal itu tidak bisa membuat Hana berhenti terkesima melihat keindahan otot perut suaminya. "Sudah puas menatapnya sayang?" ucap Revan dengan menaik turunkan alisnya.
dan sukses membuat wajah Hana merona. Revan berjalan perlahan mendekat ke arah Hana yang menundukkan kepalanya. Ia hanya memakai handuk dengan kemeja yang belum dikancing. Revan menarik pelan tangan Hana hingga tubuh mungil istrinya itu menabrak dada bidangnya. Lalu dengan cepat, Revan menutup pintu kamar. "Sepertinya aku harus meminta kompensasi pada istriku ini," ucap Revan membuat Hana mendongak dan menatapnya. "Kompensasi untuk apa?" tanya Hana polos dengan memiringkan kepalanya, membuat Revan gemas dan mengusap pipi Hana lembut. "Kompensasi untuk yang tadi malam," ucap Revan semakin membuat Hana mengerutkan alisnya. "Yang mana sih?" tanya Hana. Ia benar-benar tidak mengerti. Revan menghembuskan nafasnya. Bermain isyarat atau tebak-tebakan dengan Hana tidak akan membuahkan hasil apapun, kecuali tentang mata pelajaran. Jika tentang hal-hal lain, mungkin tidak akan mendapat jawaban. Revan sedikit menurunkan kemejanya hingga membuat kedua bahunya terekspos, memperlihatkan bekas gigitan seseorang yang masih membekas hingga sekarang. Hana terdiam, dengan mengedipkan matanya beberapa kali. Revan menahan tawanya saat melihat wajah Hana yang merona merah tiba-tiba. Sepertinya istrinya itu sudah paham dengan apa yang ia katakan. Aku akan mengambil kotak obat," ucap Hana tergagap dan berniat untuk keluar kamar. Tapi dengan cepat Revan memeluk pinggang Hana erat. "Tidak sakit sama sekali kok. Lagi pula ini hadiah karena sudah melakukannya beberapa kali," ucap Revan tepat di telinga Hana, membuat wanita itu merinding. "Aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah aku siapkan saat menyadari jika aku menyukai istriku yang imut ini," ucap Revan dengan kepala yang berada di pundak istrinya, dan tangan yang terus mengelus perut rata Hana. Hana terdiam mendengar hal itu, dengan pikiran yang melayang kemana-mana, memikirkan di manakah kertas perjanjian yang ia tulis, karena semalam dirinya berniat untuk membaca dan membawa kertas itu untuk ikut bersamanya ke rumah miliknya dan Revan. Tapi ia sama sekali tidak menemukan kertas itu. "Memangnya Mas mau bilang apa?" lirih Hana dengan menatap tangan Revan yang berhenti mengelus perut ratanya. Revan menarik nafas perlahan, lalu menghembuskannya dan terus melakukan hal itu hingga merasa sedikit tenang. "Apa kamu tahu, meski pernikahan ini berawal dari ketidaksengajaan dan keterpaksaan, tapi hal itu tidak membuatku menyesal. Aku sangat-sangat bersyukur karena menikah denganmu, Hana," ucap Revan menjeda ucapannya, dan sedikit melihat wajah istrinya yang terkejut. "Aku sangat bersyukur karena kamulah yang menjadi istriku, yang menjadi pacar pertamaku, dan menjadi orang pertama yang mengisi hatiku. Aku tahu, aku bukan yang pertama di hatimu. Aku juga belum ada di hatimu. Tapi aku akan menjadi suamimu yang pertama dan terakhir. Berikan aku kesempatan untuk bisa membahagiakanmu, mencintaimu, menyayangimu dengan tulus, meski aku tahu akan membutuhkan waktu lama bagimu untuk bisa membuka hati untukku. Aku akan menunggu hari itu. Berikan aku kesempatan untuk membuktikannya. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik, dan berjanji tidak akan ada wanita lain di belakangmu. Dan percayalah, jika di hatiku hanya ada kamu, hanya ada Hana Fiansa, tidak ada yang lain," ucap Revan panjang lebar dengan memejamkan matanya, dan semakin memeluk erat tubuh istrinya dari belakang.